Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 37. Aneska pergi dengan Zira dan dengan asistennya Zira, yaitu Kevin. Berada dalam satu mobil dengan orang hebat tentunya membuat Aneska merasa minder. Dia merasa orang paling beruntung karena bisa terjun langsung melihat Zira memenangkan tender besar. Zira dan Aneska duduk di baris kedua, sedangkan Kevin berada di belakang setir. "Siapa saingan kita yang berat?" tanya Zira ke Kevin. Dan Aneska hanya mendengarkan. "Perusahaan global, Nona," saut Kevin. "Berapa persen kemungkinan kita menang tender nantinya?" tanya Zira lagi. "Mungkin jika menang hanya beda tipis," sahutnya. "Oh, oke." Ada suara ponsel berdering. "Nona, permisi, saya harus menjawab panggilan ini," ujar Kevin. "Siapa, Vin?" tanya Zira. "Menik," sahut Kevin dan menerima panggilan itu. "Nama yang lucu," gumam Aneska. Dan Zira tersenyum. "Nama aslinya Samudra Nuansa Pagi, dipanggil Menik," sahut Zira. "Wow, nama yang bagus. Kenapa panggilannya sangat melenceng jauh?" ujar Aneska dan terdengar oleh Kevin. Pria itu melirik Aneska dari kaca, membuat Aneska tidak enak. "Maaf atas perkataan saya," ujarnya. Menik itu istrinya Kevin. Nama aslinya Samudra Nuansa Pagi. Dia tidak mau dipanggil Samudra karena orang selalu memelintir namanya jadi udara. Dan Nuansa lebih lucu lagi, ujar Zira tertawa mengingat Menik dulu memperkenalkan namanya ke Ziko dan dirinya. "Oh ya?" Aneska penasaran dan tentunya masih melirik Kevin. Khawatir pria itu akan tersinggung. "Jangan khawatir dengan Kevin. Dia sudah seperti saudara bagi keluarga Raharsha," ujar Zira yang mengerti arti tatapan Aneska. "Nuansa nama yang indah. Tapi kenapa orang bisa merubah nama seseorang?" tanya Aneska. "Entah. Kadang ada orang iseng dan buktinya nama Nuansa diganti dengan Yusuf," ujar Zira dan tertawa. Kevin tersenyum. Akhirnya setelah sekian purnama Zira bisa tertawa. Kepergian Ziko membuat Zira lupa akan cara tertawa. "Dan untuk nama yang Pagi bagaimana?" tanya Aneska. Kata Menik, semua orang pasti bergoyang ketika memanggilnya. Dengan panggilan, pagi-pagi pasti happy. Timpal Kevin dan Zira tertawa. Melihat hal itu membuat Kevin senang, karena Zira is back. "Pasti istri Anda cantik," tebak Aneska. "Pastinya dong, kalau tidak cantik, Kevin pasti nggak mau," saut Zira tersenyum dan tiba-tiba Zira kembali murung. Kevin melihat hal itu. Dia murung ketika melihat tempat resepsi Ziko dan Zira. "Nona, sebentar lagi Menik mau melahirkan," ujar Kevin membuyarkan lamunan Zira tentang almarhum suaminya. "Iya, Vin, aku tahu," sahut Zira. "Salam kenal untuk istri Anda," ujar Aneska. Zira menoleh ke Aneska. "Rumah Kevin tepat berada di depan rumah saya. Kapan-kapan akan saya kenalkan," ujar Zira. "Oh ya, terima kasih Nona," ujar Aneska senang. Mobil telah sampai di sebuah gedung. Dan ini hari pertama untuk Aneska menghadiri acara penting itu. Semua orang dari masing-masing perusahaan menoleh ke arah mereka. Mereka terus menatap ke arah Zira. Para pengusaha telah tahu tentang meninggalnya Ziko. Dan sekarang yang hadir adalah Zira. Bukan hal yang gampang untuk mengalahkan Zira, melainkan akan sangat sulit. Zira duduk di tengah dan diapit Aneska dan Kevin. "Kamu harus menyiapkan legalitas perusahaan Basam sebelum ikut tender," ujar Zira dan Aneska mencatat poin-poin penting. Sebelum dimulai, Zira menjelaskan semuanya ke Aneska, dari persiapan sampai cara memenangkan tender. Dia berhenti menjelaskan ketika acara dimulai. Masing-masing perusahaan menunjukkan keunggulan perusahaannya dari harga dan yang lainnya. Tiba giliran Raharsha Group. Zira maju ke depan dan mempresentasikan Raharsha Group dan negosiasi harga yang diberikan perusahaannya. Dengan rasa percaya diri, Zira mengunggulkan perusahaannya. Semua perusahaan telah mempresentasikan. Tiba giliran untuk yang menyelenggarakan acara memilih siapa yang akan memenangkan tender itu. Dan tender ini dimenangkan oleh Raharsha Group, ujar si penyelenggara. Sebagian menyalami Zira dan sebagian lagi tidak. "Selamat Nona," ujar Aneska. "Iya Aneska, kamu lihat orang-orang itu?" bisik Zira menunjuk dengan gerak kepalanya. Aneska menoleh sebentar. "Ya Nona, kenapa dengan mereka?" "Mereka selalu tidak terima kekalahan ini," ujar Zira. "Kenapa seperti itu?" tanya Aneska bingung.
karena mereka selalu berpikir negatif, timpal Kevin. Maksudnya, Aneska tidak mengerti. Maksudnya, mereka selalu berpikir jika tender yang dimenangkan oleh perusahaan Raharsha karena ada hasil menyogok. Padahal ini murni dari bos kami. Jelas Kevin melirik ke Zira. Aneska, perlu saya tekankan di sini. Pada saat kamu ingin mempresentasikan perusahaan Basam, kamu harus berbicara dengan penuh percaya diri. Karena itu faktor utama. Jelasnya. Baik Nona, terima kasih atas ilmunya. Ketiganya keluar dari gedung itu dan kembali ke gedung Raharsha Group. Di sana masih ada Angela yang dengan setia menunggu Aneska. Aneska pamit ke Zira, tapi sebelum pulang dia harus menyampaikan sesuatu ke Zira. Nona, Anda dapat salam dari langit, ujar Aneska. Kevin dan Koko langsung menoleh ke Aneska. Dari mana kamu kenal langit? Tanya Zira. Dia sekretaris saya, sahutnya. Oh, Zira manggut. Salam balik untuknya, sahut Zira. Dan setelah itu Aneska dan Angela keluar dari gedung itu. Di mobil. Nes, kamu lihat tadi? Aneska menggelengkan kepalanya. Lihat apa? Tanyanya. Pada saat kamu menyebutkan nama langit, pria yang bernama Koko dan yang ganteng satu lagi itu langsung lihat kamu, ujar Angela. Oh ya? Iya, mereka seperti mengerti hubungan Nona Zira dan langit, ujar Angela lagi. Ah, aku berbeda dengan kamu. Kalau menurutku, Nona Zira tidak menyukai langit, tapi langitlah yang mengejar-ngejar Nona Zira, jelas Aneska. Tapi kenapa Nona Zira mengatakan salam balik? Itu artinya apa, ayo? Ah, nggak tahu. Dan biarkan itu menjadi urusan Nona Zira dan langit. Aku hanya mau memberitahukan ke kamu kalau pria yang satu lagi namanya Kevin. Iya, kamu sudah memberitahuku tadi. Nama yang cocok. Ujar Angela senang sembari menyetir. Jangan senang dulu. Kevin sudah menikah dan sebentar lagi istrinya melahirkan. Ujar Aneska lagi. Apa? Ah, pupus sudah harapanku, gerutunya. Dan ternyata rumah Kevin berhadapan dengan rumah Nona Zira. Ujar Aneska lagi. Oh ya? Kalau aku jadi orang ketiga, bagaimana, Nes? Tanyanya. Aneska dengan cepat langsung menolak ke Angela. Akan aku cincang kamu, ancamnya. Hahaha, bercanda, Nes. Aku nggak mau yang sudah dimiliki orang lain. Mending cari yang masih jomblo, seperti Koko, ujarnya. Apa kamu yakin Koko belum menikah? Tanyanya lagi. Yakin dong. Tadi aku perhatikan tidak ada cincin di jari manisnya. Aneska mengangguk. Dia melihat ada cincin di jari manis Kevin. Dan untuk hal ini Angela benar. Tapi langit juga masih jomblo, ujar Aneska lagi. Ah, nggak mau. Cintanya hanya untuk Nona Zira. Kalau aku, mana dianggapnya, sahut Angela. Ya sudah, terserah kamu. Atau sama security itu? Sama si Bima? Angela menunjukkan ekspresi tidak setuju. Nah, kamu sudah tahu namanya. Dia dan langit berteman, jadi menurutku keduanya bersekongkol memanggil Mbak. Mobil telah sampai di Basam Group. Jangan berpikir negatif, ujar Aneska dan segera turun dari mobil. Istana Basam. Dimas dan ibunya masih berada di istana. Oma menahan mereka untuk tidak buru-buru pulang. Oma dan Ibu Iin membicarakan tentang rencana pernikahan Dimas dan Tanisa. Sedangkan Dimas berkeliling istana seorang diri. Dari atas balkon ada yang memperhatikannya, yaitu Tanisa. Tanisa duduk di kursi roda dan tanpa disengaja dia melihat Dimas yang mundar-mandir di pekarangan istana. Tanisa berteriak memanggil pelayan. Pelayan dengan sigap masuk ke dalam kamarnya. Ya Nona, ujar pelayan. Kamu tahu pria itu? Tanisa menunjuk ke arah Dimas. Calon suami Nona, tanya pelayan. Tanisa langsung menatap tajam. Maaf Nona. Pelayan menundukkan kepalanya. Panggilkan dia, titah Tanisa. Pelayan berlari keluar kamar menuju pekarangan. Dimas menoleh ke balkon setelah pelayan bertemu dengannya. Ada apa? Tanya Dimas ketika sudah berada di kamar Tanisa. Bawa aku masuk, titah Tanisa. Dimas membantu dengan mendorong kursi roda. Apa kamu mau berbaring? Tanya Dimas. Enggak, aku hanya mau bicara berdua dengan kamu, sahut Tanisa. Dimas mengambil kursi dan duduk di hadapan Tanisa. Kenapa Tanisa? Apa kamu yakin mau menikah denganku? Tanya Tanisa. Iya, sahut Dimas cepat. Apa kamu tidak malu jika nantinya mempunyai istri cacat dan tidak perawan? Ujar Tanisa pelan. Apa sekarang kamu meragukanku? Tanya Dimas balik. Iya, sahut Tanisa. Dimas mengerutkan dahinya. Aku tidak mau mengalami kegagalan lagi. Dan walaupun kemungkinannya ada, ujar Tanisa pelan.
Kemungkinan apa maksud kamu? Tanya Dimas bingung. Aku bukan wanita seperti dulu, lumpuh dan tidak perawan. Dan aku yakin, pasti kamu akan meninggalkanku setelah mendapatkan harta basam, ujar Tanisa. Apa? Dimas mendengus kesal. Aku memang miskin, dan perlu kamu tahu, aku tidak tertarik dengan uangmu, seru Dimas marah. Dimas kembali menatap Tanisa. Atau jangan-jangan ini alasanmu untuk membatalkan rencana pernikahan kita? Tebak Dimas. Apa maksud kamu? Tanya Tanisa balik. Setelah kamu bisa berjalan, pastinya kamu yang akan menggugat cerai, iya kan? Tanisa diam. Bukan karena akan bisa berjalan, tapi karena dia harus menepati janjinya ke maminya untuk bercerai setelah 3 bulan menikah. Tapi Tanisa tidak tahu jika maminya telah memohon ke Dimas untuk menikahinya. Tanisa, aku sudah mengatakan ke kamu dan ibuku, kalau aku akan tetap menikahi kamu. Apapun yang kamu pikirkan tentangku salah. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik kelak, ujar Dimas dan pergi meninggalkan calon istrinya. Di dapur, Ibu Desi membuat ramuan jamu untuk Tanisa. Dia membawa nampan yang berisi segelas jamu. Ibu Desi mengetuk pintu kamar Tanisa yang kebetulan dalam keadaan terbuka. Di dalam Tanisa melamun dan tidak sadar jika ada Ibu Desi di depannya. Tanisa, bagaimana keadaan kamu? Tanya Ibu Desi dan membuyarkan lamunannya. Ibu, ujarnya gugup. Ibu bawa jamu untuk kamu. Biasanya ini ibu buat untuk pegel-pegel. Pasti setelah kecelakaan itu badan kamu sakit semua, ujar Ibu Desi. Iya, Bu. Tanisa memang merasa badannya remuk karena kecelakaan itu. Ya sudah, coba minum jamu ini. Ibu bisa saja memijat kamu, tapi nanti mami kamu marah, ujar Ibu Desi dan menyodorkan gelas ke Tanisa. Aku tidak suka jamu, sahutnya. Tapi ini bagus untuk kamu. Coba aja sedikit, ujar Ibu Desi. Tanisa meminum seteguk jamu itu, rasa pahit yang dirasakannya. Dan mulai meminum lagi, dan ketika hendak menghabiskan jamu itu, Tanisa muntah. Pada saat itu Nyonya Rona datang. Tanisa, kenapa? Nyonya Rona berteriak memanggil pelayan. Melihat isi muntahan Tanisa berwarna kuning dan melihat tangan besannya berwarna kuning, membuatnya semakin yakin jika Tanisa baru meminum jamu buatan besannya. Kamu ingin meracun anakku? Nyonya Rona mendorong tubuh Ibu Desi. Enggak, aku tidak meracuni Tanisa. Aku hanya membuat jamu untuknya, sahut Ibu Desi. Alasan, kamu meracuninya dan dengan sengaja Tanisa memuntahkan itu semua. Karena anakku tahu, kalau di dalam jamumu ada racunnya, berseru marah. Hati-hati kamu kalau ngomong, Ibu Desi menuding besannya. Stop, teriak Tanisa. Kedua wanita parubaya itu diam dan menoleh ke Tanisa. Mami, Ibu Desi tidak meracuniku. Dia membantuku dengan membuatkan jamu, dan aku tidak sengaja memuntahkannya, jelas Tanisa. Apa kamu yakin? Tanya maminya yang tidak mau disalahkan karena telah menuduh besannya. Iya, Mi, Tanisa melirik Ibu Desi. Bu, maaf, aku tidak sengaja memuntahkannya. Ujarnya tidak enak. Enggak apa-apa, kalau kamu mau, besok ibu buatkan lagi. Tanisa menganggukkan kepalanya, dan hal itu membuat Nyonya Rona kesal. Dia keluar dari kamar anaknya, menurutnya semua anaknya telah dipengaruhi besannya. Bersambung.